Oke guys, kembali lagi di channel Mantapu Academy. Jadi pintar, jadi mantapu. Oke, bersama Kak Kevin kita akan bahas soal-soal prediksi SNBT guys. SNBT sudah makin dekat, kalau kalian belum mempersiapkannya guys, yuk let's go. Aku bakal kasih ilmu gratis di video kali ini. Oke, soal pertama guys. Nilai dari bentuk eksponen ini adalah, wah ini udah langganan dari soal-soal SNBT guys. Kalau kalian belum bisa ngerjain ini, aduh, sayang guys. Yuk coba gini. Ya lihat, 5 pangkat 2026 dikurangi 5 pangkat 2024 per 5 pangkat 2024 ditambah dengan 5 pangkat 2025. Nah, intinya kita mau menyederhanakan ini guys. Caranya apa? Tujuannya kita mau mencoret-coret. Apa yang dicoret? Ya tentunya bentuk bilangan berpangkat. Nah, caranya gimana Kak? Lihat pangkat yang paling rendah berapa guys? Yang paling rendah itu adalah 2024. So, nanti yang kita mau faktorkan itu adalah 5 pangkat 2024. Sehingga yang ini aku tulis yang atas 5 pangkat 2024 aku faktorkan keluar ya. Sehingga yang di sini jadinya berapa guys? Yes ya, 5 pangkat 2 ya. Kok bisa Kak? Coba kalian kaliin guys. Ya, ingat perkalian bilangan berpangkat. Kalau bahasanya sama, pangkatnya tinggal tambah kan. 2024 tambah 2. 2024. That's simple. Nah, dikurangi dengan, nah ini 5 pangkat 2024 kan udah aku keluarin ya. Sehingga dikurangin 1. Kalau kalian masih bingung, coba deh kalian kaliin pelangi guys. Pasti hasilnya sama dengan ini. Nah, yang bawahnya juga sama. Kita faktorkan 5 pangkat 2024 ya. Sehingga yang ini jadinya 1 kayak tadi ya. Ditambah yang ini berarti tinggal 5 pangkat 1. Sekarang udah ada bentuk perkalian, terus ada 5 pangkat 2024 ya. Tinggal kita apain? Srebeu ya teman-teman ya. Nah, jadi enak kan? Sehingga tinggal 5 kuadrat itu adalah 25, dikurangi 1 adalah 24, dibagi dengan 1 tambah 5 adalah 6. 24 bagi 6 berapa guys? Yes, 4. Jawabannya yang gitu guys ya. Jadi soal-soal seperti ini tuh pasti keluar di SNBT tahun ini. Karena polanya setiap tahun pasti ada soal yang kayak gini guys. Kalau kalian belum bisa memfaktorkan seperti ini tadi, nah tandanya kalian harus belajar lebih giat guys. Karena apa? SNBT sudah semakin dekat. Tapi tenang aja, kalau kalian bingung mempersiapkannya di mana, Mantapu Academy lagi buka persiapan kelas SNBT. Di sana kalian bakal diajarin oleh Kak Jerome, Kak Billy, aku dan tutor-tutor terbaik di Indonesia. Harganya paling murah se-Indonesia guys, cuman 30 ribuan per sesi. Nanti kalian bakal dapat soal-soal yang selevel dengan SNBT dan itu banyak banget guys ya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja daftarkan diri kalian di link bawah ini. Aku tunggu kamu di kelas. Oke, selanjutnya soal statistika ya. Rata-rata 5 bilangan bulat positif yang berbeda adalah selupuh. Berapakah bilangan terbesar yang mungkin dari kelima bilangan tersebut? Jadi kita mau mencari bilangan yang terbesar dari kelimanya itu berapa. Kita harus memanfaatkan satu ini guys, yaitu adalah rata-rata. Rata-rata apa Kak? Rata-rata itu jumlah semuanya dibagi dengan banyaknya data. Loh, jumlah semuanya berapa Kak? Kan kita nggak tahu. Nah, kita bisa memisalkan guys, kelima bilangan positif itu misalkan itu adalah A, terus B, terus C, terus D, terus E. Anggap aja udah kesusun ya. Nah, kalau rata-rata jumlahnya atau ini semua dijumlahin dibagi dengan banyaknya data, yaitu ada banyaknya 5. Terus apa Kak? Nah, ini lihat. Ini kan sangat mengganggu ya, mengganggu mata nih 5-nya. 5-nya bisa kita pindah ke ruas yang sebelah sana dengan cara ya udah kali aja ya, 5 kali selupuh. Sehingga yang di ruas kiri tinggal A plus B plus C plus D plus E. Sama dengan 5 kali selupuh, yaitu 5 lupuh. Habis itu gimana Kak? Yang ditanya adalah bilangan terbesar. Oke, let's say lah bilangan yang paling besar itu adalah yang E guys. Yang paling besar itu adalah yang E. Sehingga logikanya gimana? Kalau kita mau yang E itu sebesar mungkin, otomatis yang lainnya kita pilih sekecil mungkin. Berapa guys? Kalau bilangan bulat positif yang paling kecil berapa? Yes, bener ya? 1. Berarti A-nya ini adalah 1 ya. A-nya 1. B-nya berapa? Coba tebak. B-nya berapa?
1. Oh, hati-hati guys. Kalau kalian jawab 1 lagi, ini yang berbeda. Iya, kalau 1 memang kecil ya, tapi kan yang diminta berbeda. Otomatis bilangan bulat terkecil selanjutnya adalah 2. Berarti B-nya 2, C-nya adalah berapa guys? C-nya adalah 3 dan D-nya adalah 4. Otomatis kalau udah seperti ini guys ya, nilai E ini paling besar nanti. Pasti. Nah ini sama dengan 50. Nah wes, tinggal tambahin 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 adalah selupuh ya. Berarti selupuh ditambah dengan E sama dengan 50. Berarti nilai E berapa guys? Sambil tutup mata ya gini ya guys ya. Sambil tutup mata berarti jawabannya adalah 40 guys ya. Bener kan? Nah iya. Sambil tutup mata bisa guys ya. Jawabannya yang D. Ya, sesimpel itu guys. Jadi kalau kalian nemu soal kayak gini, jangan sampai bingung lagi. Oke, soal selanjutnya guys. Nah, ada sebuah segitiga suki-suki kayak gini. Panjang AD 4, DC 9, maka panjang tinggi garis BD adalah berapa? Ini tak kasih 1 tips deh. 1 aja, jangan banyak-banyak ya. Nah, kalau kita punya segitiga seperti ini guys, semua segitiga yang ada di dalam sini itu sebangun. Semuanya kak, mana aja? Lihatin, 1, 2, terus mana lagi? 3. Semuanya pasti sebangun. Catat. Nah, sekarang kita lihat, kita mau mencari tinggi BD. Kita misalin aja X. Segitiga mana yang perlu kita gunakan untuk mendapatkan nilai X nantinya? Oke, coba dengan segitiga yang ini dulu kak. Kan ini ada 4 terus ada X. Pasti nanti ketemu tuh X-nya kalau kita tahu segitiga satunya. Oke, coba dulu ya. Tak gambar ulang di sini guys. Nah, gitu toh. AD-nya itu adalah 4 dan BD-nya mau kita cari yaitu X. Pakai segitiga mana kak? Mungkin segitiga yang besar ya. Mungkin. Coba kita lihat guys. Segitiga yang besar tak gambarin ulang. Segitiga yang besar ini kan. AB berapa? AB belum tahu ya. Belum tahu. Yang diketahui adalah AC. Berapa AC? AC 13. Misal guys, kalau seandainya yang kita pakai adalah kedua segitiga ini, bisa nggak kita menentukan nilai X? Nggak bisa kak, karena syarat sebangun itu sisi yang bersesuaian, perbandingannya sama kak. Nah ini kak, mana yang perbandingan yang sesuai? AD sama ini aja ini belum tahu. Jelas kita nggak bisa pakai segitiga yang besar. Terus segitiga yang mana kak? Nah, kita manfaatkan segitiga yang satu lagi, yang ini. Tak gambar lagi. Nah ini, nah pertinggi ini mana yang jadi alasnya guys ya? Yang jadi alasnya kalau kayak gini ya, ini adalah si BD guys ya. Suki-suki di sini. Ini yang jadi alasnya nanti. Habis itu tingginya ini yaitu 9. Nah, triknya gimana? Bakal diajarin di kelas intensif Mantap Academy. Nah ya udah, tinggal kita pakai perbandingan ya. Nah, apa perbandingannya? Sisi yang bersesuaian sebanding ini banding dengan ini 4 banding X itu sama dengan X banding 9. Nah ini tinggal kali silang ya. Berarti ini adalah 636 sama dengan X kuadrat ya. Kali silang ya. Nah sehingga dapat berapa guys nilai X-nya? Yes, X-nya adalah 6 ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Kak, itu kan harusnya plus minus 6 kak. Lihat konteksnya. Konteksnya apa? Panjang. Nggak mungkin dia plus minus. Jadi kita langsung bisa ambil yang X-nya positif aja. Nah guys, seperti yang aku katakan tadi, di kelas persiapan SNBT by Mantap Academy, kita bakal bongkar semua trik-trik seperti ini. Kayak tadi, mana yang sebangun, mana yang sisi bersesuaian. Kita bakal kupas habis di sana. Nanti kita bakal drilling ratusan soal, bahkan ribuan soal, biar kita semakin mantap dan percaya diri untuk mengerjakan SNBT nanti. Kelasnya sudah dimulai, tapi tenang aja, kalian masih bisa melihat rekaman kelas-kelas dari sesi sebelumnya. Kuotanya sudah semakin sedikit guys. Tapi guys, kalau kalian nggak mulai dari sekarang mendaftarnya, kalian pasti nyesel bakal ketinggalan guys. Karena udah bentar lagi nih SNBT udah dimulai. Nah, jadi buruan, tunggu apa lagi? Langsung daftar di sini guys. Ya, oke. Soal selanjutnya yaitu adalah soal geometri. Ya. Gambarnya seperti ini, jika jari lingkaran besar adalah 10 cm, oke, tak gambar C, yang besar adalah selupuh, dan jari-jari yang kecil adalah 5, yang itu adalah 5, maka perbandingan luas daerah yang diarsir dengan luas lingkaran kecil adalah. Kalian boleh mencari luasnya satu-satu, boleh. Kalian cari luasnya ini dulu, boleh. Terus kalian cari luas yang kecil juga, boleh. Nah, tapi kalau pengen sacet guys, langsung aja kita cari luasnya pakai rumus. Pakai rumus dan logika tentunya ya. Nah, karena yang dicari adalah perbandingan luas yang diarsir dengan luas lingkaran kecil, berarti aku bisa tulis kayak gini kan. Luas daerah yang diarsir dibagi dengan luas lingkaran kecil ya. Jadi aku bisa tulis kayak gini kan. Luas daerah yang diarsir dibagi dengan luas lingkaran yang kecil. Luas yang diarsir, gimana guys? Kalau kita mau cari luas yang diarsir guys, berarti luas lingkaran yang besar dikurangi dengan luas lingkaran
lingkaran kecil ya. Luas lingkaran yang besar rumusnya apa? Pi R kuadrat, tapi R-nya pakai yang besar ya, jari-jari yang besar. R kuadrat tak tulis seperti itu. Nah, habis itu dikurangi dengan lingkaran yang kecil ya. Lingkaran yang kecil rumusnya apa? Pi R-nya kecil ya. R kuadrat. Nah, per luas lingkaran kecil apa? Yes, pi R kuadrat. Nah, lihat. Di sana sama-sama ada pi ya. Pi-nya bisa kita serebel nih, guys. Kok bisa, Kak? Faktorin dulu guys yang atas ya. Pi-nya kan bisa difaktorin keluar nih. Habis itu coret yang bawah. Bisa tuh. Selanjutnya, ini kalau kita tulis ulang sehingga nanti jadinya R besar kuadrat dikurangi dengan R kecil kuadrat per R kuadrat. Nah, wes toh, tinggal kita masukin jari-jarinya ya. R besar atau jari-jari yang besar, selupuh ya. Selupuh kuadrat dikurangi dengan yang kecil 5 kuadrat per 5 kuadrat ya. Berarti ini adalah 100 dikurangi 25. Berapa guys? 75 ya. 75 per 5 kuadrat adalah 25 ya. Kalau kita sederhanain sama-sama kita bagi 25 itu adalah 3/1 ya. Jadi perbandingannya adalah yang besar dibanding yang kecil adalah 3/1 ya. Jawabannya yang C. Seperti itu. Oke, selanjutnya soal garis-garis ya. Yang soal-soal kayak gini tuh 2 tahun terakhir muncul guys. Nah, kita lihat ya. Diketahui garis L1 dengan persamaan ini. Habis itu ada garis L2 tegak lurus. Ya, kalau tegak lurus guys, ingat di otak tuh langsung punya mindset bahwa gradien garis yang pertama dikali dengan gradien garis kedua itu hasilnya adalah -1. Nah, dan berpotongan tepat di sumbu Y. Nah, yang ditanya titik potong garis L2 dengan sumbu Y berada pada koordinat mana? Pertanyaannya adalah titik potong garis L2 dengan sumbu X berada pada koordinat yang mana? Oke ya, berarti dari sini yang bisa kita lihat langsung adalah gradien. Ya, gradien dari apa? Ini garis L1 ya. Gimana cara nyarinya Kak? Kita ubah dulu ke dalam bentuk umum. Ke dalam bentuk ini guys. Y sama dengan MX plus C ya. Nah, berarti kita harus ubah ini ke dalam bentuk yang seperti ini toh. Nah, gimana guys caranya? Ya udah, 3-nya ini kita pindah ke sana ya, 3X-nya ya. Sehingga bentuknya jadi min 4Y sama dengan min 3X ditambah dengan 12. Oh Kak, kalau kayak gini berarti gradiennya min 3 Kak, karena yang di sampingnya X. Hati-hati. Hah? Kok bisa? Nih lihat, bentuknya harus dalam Y sama dengan. Di sini masih min 4Y. Berarti kita harus menghilangkan si min 4. Caranya gimana? Kita bagi kedua ruas dengan min 4. Ya, sehingga persamaan ini bisa kita tulis jadi Y sama dengan min 3 dibagi min 4. Jadinya positif ya. 3/4X dikurangi dengan 12 bagi 4 adalah 3. Sebenarnya yang ini nggak perlu kita cari ya guys ya. Yang perlu adalah yang ini aja ya. 3/4-nya ya. Ini akan menjadi gradien garis yang pertama. Nah ya udah, kita masukkan ke ini tadi ya. Gradien garis yang pertama itu adalah 3/4 dikali dengan M2 sama dengan -1. Berarti gradien garis yang kedua berapa guys? Yes ya, -4/3. Sekarang kita lihat, sebenarnya apa sih tujuan kita? Tujuan kita adalah mencari titik potong garis L2 dengan sumbu X. Tapi garis L2 ini berpotongan di sumbu Y. Wah, gimana Kak? Apa maksudnya Kak? Tenang, adinda-adindiku. Nah, ilustrasinya gini guys. Misalkan garis L1 itu kayak gini nih. Tak gambar jadinya kayak gini misal ya. Misal, nggak tahu bener apa salah, tapi bener sih. Oke, L2 melewati. Nah, kita lihat L2 tegak lurus terhadap ini dan berpotongan tepat di sumbu Y. Berarti berpotongan dengan garis L1 di sumbu Y. Nah, lihat grafiknya. Berarti ini kan sumbu Y, ini sumbu X ya. Berarti perpotongannya di mana guys? Yes, di sebelah sini. Ini adalah jadi titik potongnya nanti antara garis L1 ya dengan garis L2 nanti di sini. Nah, ilustrasinya seperti itu guys ya. Kalian harus bisa membayangkan ya. Berarti langkah selanjutnya apa Kak? Langkah selanjutnya kita cari dulu nih
titik potong yang ada di sini itu berapa sih? Caranya gimana? Kalau kita mau cari titik potong terhadap sumbu Y, ya, kita tinggal susi 0 ke dalam nilai X di garis L1. Garis L1 tadi adalah 3X min 4Y sama dengan 12. Ya, cari sininya berarti X-nya sama dengan 0 ya. Kita susi X-nya 0, berarti 3 kali 0 dikurangi dengan 4Y sama dengan 12. Berarti min 4Y sama dengan 12. Berarti Y-nya berapa, guys? Yes, min 3. Berarti titik yang merah ini adalah X-nya 0, min 3. Nah, selanjutnya apa, Kak? Apakah kita perlu mencari garis L2 yang ini, Kak? Buat mencari titik potongnya terhadap sumbu X, Kak? Nggak perlu, guys. Nggak perlu. Kok bisa nggak perlu, Kak? Hoax mungkin, Kak. Kok ngeyel, ya? Nih, ingat guys, ya, kita udah punya apa tadi? Udah punya gradien M2, toh, ya. Gradien dari garis L2 tadi adalah berapa? Min 4/3. Guys, ingat apa? Gradien itu adalah delta Y dikurangi delta X. Atau ini tuh sama aja kayak Y1 dikurangi dengan Y2 per X1 dikurangi X2. Nah, ini kita udah tahu satu titik nih, udah tahu X, udah tahu Y. Yang mau kita cari apa? Yang mau kita cari ini. Berapa? Ya, kita misalin aja, guys. X1, Y1. Nah, dan ini yang mau kita cari. Dan yang sudah pasti apa? Nilai apa? Nilai X apa Y? Nilai Y-nya. Y-nya berapa? Y-nya pasti 0. Kok bisa 0, Kak? Ya karena dia di sumbu X. Jelas 0. Sehingga kita hanya perlu mencari nilai X1. Ya wes, dua titik ini mempunyai gradien min 3/4. Tinggal kita susi. Sehingga Y1-nya adalah 0 dikurangi dengan Y2-nya adalah negatif 3, jadinya plus 3 ya. Per X1 dikurangi X2. X1-nya kita belum tahu yang mau kita cari. X2-nya dikurangi dengan 0. Berarti bentuk ini tak tulis ulang di sebelah sini, guys. Min 4/3 sama dengan ini 0 tambah 3 yaitu adalah 3 per X1 dikurangi 0 yaitu adalah X1. Nah, yang kita cari adalah X1 ya. Ya udah, tinggal kita kali silang kan. Berarti X1 sama dengan 3 kali 3 9 per min 4-nya tak pindah ke bawah berarti adalah min 4. Berarti nilai X-nya adalah 9 per negatif 4 atau sama aja kayak negatif 9/4 ya, guys. Nah, ya sudah, berarti titik potong ini adalah negatif 9/4,0 ya. Jawabannya adalah yang C. Nah, seperti itu, guys. Memang terlihat lama ya, karena tadi aku sambil menjelaskan. Tapi kalau kalian sudah terbiasa, walah langsung set selesai semua. Nah, nanti guys, trik and tips seperti ini guys bakal kita kasih ke kalian yang udah join di kelas persiapan SNBT by Mantapu Academy. Kelasnya sudah dimulai, tapi tenang aja. Buat kalian yang baru daftar sekarang, tenang guys. Kalian masih bisa mengakses materi-materinya dan rekaman kelas sesi sebelumnya di Google Drive yang sudah kita kirim kalau kalian join. Kak, terus apa kalau seandainya aku join sekarang? Tenang guys, kalian bakal dapat soal-soal yang mirip banget dengan SNBT tahun ini. Selain itu juga, kalian juga bakal dapat vitamin M tiap hari guys. Dan juga yang gak kalah penting, kalian bakal dapat live class, rekaman kelas, trik and tips gratis, dan sesi Discord yang sangat menyenangkan guys. Di sana nanti kita sesama pejuang SNBT bakal bahas-bahas soal, bakal sharing-sharing bareng, bakal saling menguatkan bareng, bakal happy-happy bareng, dan sebagainya. Pokoknya dijamin paling seru guys. Kak, tapi aku kalau udah mendekat seperti ini pasti harganya mahal ya, Kak? Tenang guys, di Mantapu Academy harganya dijamin termurah se-Indonesia. Cuman 30 ribuan per sesi saja. Jadi buruan daftar sekarang, linknya ada di bawah ini, atau mungkin di sini, atau mungkin di sini. Gak tau lah nanti kata editor gimana ya. Tapi aku saranin kalian buat daftar sekarang, biar kalian itu nantinya gak nyesel. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian kalau video ini sangat membantu kalian. Sekali lagi aku tunggu kalian di kelas Mantapu Academy. Jadi pintar, jadi Mantapu.